Ada becek itu. Ada pelan-pelan ada orang nih, no. Itu ada kontak itu. Udah jelas, Pak. Inilah rekaman kamera pengawas di SPBU Res Area Cibubur Jalan Tol Jagorawi Cipayung, Jakarta Timur yang memperlihatkan pengemudi mobil adu mulut dengan petugas SPBU saat akan mengisi bahan bakar. Petugas SPBU tidak melayani karena pengemudi mobil tidak bisa menunjukkan barcode untuk mengisi bahan bakar. Hal ini pun membuat pengemudi mobil marah dan nekat mengeluarkan senjata api untuk mengancam petugas SPBU. Polisi yang mengetahui peristiwa ini pun menelusuri aksi arogan pengemudi mobil. Petugas meminta keterangan 2 petugas SPBU yang berjaga dan mengumpulkan rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian. Komplotan curanmor terekam kamera pengawas saat melancarkan aksinya di parkiran minimarket Jalan Perintis Kemerdekaan, Cikole, Kota Sukabumi. Kedua pelaku sempat berkeliling memantau situasi dan setelah merasa aman, satu pelaku membobol kunci kontak motor menggunakan letter T. Tak butuh waktu lama, pelaku menggasak dan membawa kabur motor milik korban. Berdasarkan rekaman kamera pengawas, kedua pelaku pun akhirnya diringkus polisi di wilayah Sukalarang, Kabupaten Sukabumi. Selain itu, petugas juga menangkap seorang penadah motor hasil curian. Selanjutnya, kedua motor hasil curian diserahkan kepada pemiliknya. Sementara para pelaku terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara. Tim Liputan, iNews melaporkan. Bisa kita tahu informasi hari ini di mana seorang wanita di Mamuju Tengah, Sulawesi Barat mengamuk dan menganiaya kekasihnya hingga terluka. Ia diduga aksi penganiayaan dipicu masalah utang piutang. Diduga karena masalah utang piutang, sepasang kekasih terlibat cekcok hingga berujung penganiayaan. Pelaku seorang wanita mengamuk dan membawa sebilah parang terlihat merusak satu unit motor milik korban. Korban yang dianiaya hingga terluka merekam peristiwa hingga viral di media sosial. Dari kejadian yang dialami, korban langsung melaporkan peristiwa tersebut ke Mapores Mamuju Tengah. Pada hari ini, berdasarkan video yang kami terima dan pengaduan dari lelaki Rian, kami sementara membuat laporan pengaduannya dan untuk perkembangannya kami serahkan kepada anggota reskrim. Korban mengalami luka sobek di bagian lutut karena sabetan benda tajam. Hingga kini polisi masih mendalami kasus penganiayaan dan segera memanggil pelaku untuk dimintai keterangan. Dari Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, Wahid, iNews melaporkan. Berpura-pura jadi petugas PDAM, komplotan perampok menyetroni rumah mewah di Surabaya, Jawa Timur. Ya, mereka merampok harta seorang lansia berupa perhiasan hingga emas senilai 5 miliar rupiah. Kasus perampokan menimpa sebuah rumah yang dihuni pasangan lansia di Jalan Ahmad Jais, Surabaya, Jawa Timur. Pelaku yang berjumlah 4 orang datang dan mengaku sebagai petugas PDAM yang akan memeriksa meteran air di dalam rumah. Korban yang tak curiga mempersilahkan 2 pelaku masuk ke dalam rumah. Sementara 1 pelaku lain masuk secara menyelinap dan 1 lainnya berjaga di luar rumah. Korban kemudian mendapat telepon dari saudaranya dan saat itulah para pelaku beraksi. Sejumlah perhiasan serta emas batangan seberat 1 kilogram dengan nilai lebih dari 5 miliar rupiah raib dibawa kabur. Yang hilang apa, Bu? Ya perhiasan. Perhiasan? Berlian atau apa, Bu? Ya perhiasan, mas-masan. Berapa? Mbak, soalnya punyanya orang lebih dari 1. Sampai 1 kilo, Bu? Lebih. Lebih dari 1 kilo? Lebih. Kan punya saya, punya adik saya, punya tante saya, punya ponakan saya, orang tua. Korban sudah melaporkan kasus ini ke Polsek Genteng, Surabaya. Sementara polisi kini tengah menyelidiki dan memburu para pelaku. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan.
Ya, kita turut prihatin atas kejadian ini ya. Untung ibunya nggak kenapa-napa Untung ya. ibunya nggak kenapa juga ya. Kita berharap pun juga mungkin daerah komplek atau perumahan tersebut mungkin dari segi security atau nggak satpam pun juga sering untuk ini ya mengeliling Berkeliling. untuk ngecek ke rumah warga setempat ya. Betul. Nah ini yang perlu diperhatikan kalau ada lansia di rumah. Iya. Harus ada penjaga, Setuju. ya harus ada anak-anak muda, harus ada ART-nya mungkin, Yes. caretaker-nya, jadi Walaupun mungkin tidak ini- sendirian. Setuju, walaupun mungkin kosnya ART tersebut itu mungkin cuma setengah hari, tapi minimal ada seseorang yang bisa menjaga lansia Betul, tersebut ya. karena memang lansia ya usia di bawah umur itu memang Ya. target ya para kriminal ini. Baik, kita ke informasi selanjutnya di mana viral di media sosial, bus Transjakarta jurusan Pluit Pinang Ranti terjebak di perlintasan kereta Grogol, Jakarta Barat. Ya, perlintasan kereta diduga rusak dan licin setelah diguyur hujan. Bus Transjakarta jurusan Pluit Pinang Ranti terekam video amatir terjebak di perlintasan kereta api Grogol, Jakarta Barat. Puluhan penumpang yang panik pun turun karena mendengar tanda kereta akan melintas. Beruntung setelah dibantu warga sekitar, bus berhasil berjalan sebelum kereta melintas. Peristiwa terjadi pada Senin lalu. Perlintasan kereta diduga rusak dan licin usai diguyur hujan. Lalu Pak jalan rusak. Sudah peraturan yang lalu, tadi itu informasi penumpangnya pada suruh semua pada panik. Ini paksa dari belakang udah goyang-goyang bisa naik jalan lagi tuh. Penumpang naik lagi langsung naik lagi udah lewat kali itu. Kini perlintasan kereta yang rusak telah ditambal dengan tanah. Namun warga khawatir saat hujan turun, tanah tersebut bisa tergerus air hingga kembali rusak dan membahayakan pengendara. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 orang meninggal dunia akibat ditabrak city car yang melaju ugal-ugalan di Sampang, Madura, Jawa Timur. Ironisnya korban merupakan ibu dan anak. Warga berusaha mengevakuasi bangkai motor yang remuk di kolong city car usai tertabrak di Jalan Raya Gunung Eleh, Kecamatan Kedungdung, Sampang. Sementara warga yang lain berupaya mengevakuasi korban yang terjatuh di tengah persawahan. Kecelakaan berawal saat mobil melaju kencang dari arah utara menuju kota Sampang. Tiba di TKP, mobil tiba-tiba oleng ke kanan dan menabrak korban yang merupakan ibu dan anak. Meski korban sempat dibawa ke puskesmas, namun naas nyawanya tak tertolong. Pengemudinya sepeda motor itu meninggal di puskesmas Kedungdung, sementara pemboncengnya meninggal di rumah sakit Sampang. Inisial korban itu NH, pengemudi 26 tahun dan NS 50 tahun. Hasil penyelidikan sementara, kendaraan oleng karena pengemudi mengantuk. Kecelakaan ini telah ditangani unit laka lantas Polres Sampang. Dari Sampang, Jawa Timur, Fatur Rahman, iNews melaporkan. Pemirsa, warga Ngawi, Jawa Timur digegerkan dengan penemuan jasad seorang wanita di dalam koper di tempat pembuangan sampah. Ya, polisi masih menyelidiki dan mencari identitas korban. Warga Desa Dadapan, Kecamatan Kendal, Ngawi, Jawa Timur digegerkan dengan penemuan jasad wanita di dalam sebuah koper. Koper tersebut sebelumnya terbungkus karung yang menyerupai paket ekspedisi, ditemukan di selokan tempat pembuangan sampah akhir. Warga yang pertama kali menemukan awalnya curiga adanya paket di dalam selokan saat membuang sampah. Karena susah dipindahkan, warga akhirnya melapor ke polisi. Tim identifikasi Satreskrim Polres Ngawi yang datang ke lokasi langsung membuka koper dan mendapati jasad wanita dalam posisi meringkuk. Terus ternyata kopernya terkunci kan? Kopernya terkunci, akhirnya penasaran juga kita buka di kancingnya itu, karena ada kain itu, kita gunting, terus pas kita buka sedikit kok ada selimut, kebetulan ada semacam bercak darah, akhirnya kita berhenti di situ. Polisi sudah mengolah tempat kejadian perkara dan tidak menemukan identitas korban. Tadi memastikan itu manusia apa enggak, ya manusia gitu aja. Ciri-ciri gimana Bu? Perempuan lagi? Kalau kemungkinan besar ya tadi perempuan. Ya, soalnya dari tadi ada ketemu sendal perempuan, terus bagian bahu yang kelihatan bagian bahu ada
bentuknya tuh mengarah ke perempuan. Perkiraan umur berapa? Dari Ngawi ya. Perkiraan umur berapa? Perkiraan Nggak bisa memastikan, belum bisa memastikan. Tapi kelihatannya anak apa sudah dewasa kelihatannya? Dewasa. Saat ini jasad wanita yang belum diketahui identitasnya tersebut diotopsi di RSUD Suroto, Ngawi. Dari Ngawi, Jawa Timur, Asfi Manar, iNews melaporkan. 6 mahasiswa dari Universitas Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan diterjang air bah saat tengah melakukan survei lokasi untuk kegiatan berkemah di Maros, Sulawesi Selatan. Akibat kejadian tersebut, 2 mahasiswa ditemukan tewas dan 1 korban hilang. Satu dari 3 mahasiswa yang hanyut terbawa air bah ditemukan petugas tidak bernyawa tersangkut di pinggir sungai berarus deras. Petugas pun sempat mengalami kesulitan mengevakuasi jasad korban akibat derasnya arus sungai. Setelah itu tim SAR gabungan kembali menemukan 1 korban lainnya yang sempat terseret arus sejauh 500 meter dari lokasi awal dinyatakan hilang. Diketahui kedua korban ini masing-masing bernama Jen, perempuan berusia 19 tahun, dan Reski, pemuda berusia 21 tahun. Usai dievakuasi dari sungai, kedua jenazah ini kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Maros, sedangkan 1 korban hanyut lainnya masih belum ditemukan. Dari kondisi dari teman-teman korban, mereka melakukan survei untuk kegiatan mereka dari kampusnya. Pada saat melakukan survei, air bah datang karena kondisi cuaca pada hari ini, terutama sore tadi, hujan lebat. Itu ada berapa orang Pak dikabarkan hanya? Dikabarkan tenggelam tadi ada 3 orang dari 6 yang melakukan penyisiran survei jalur. Sebelumnya, para korban yang merupakan mahasiswa dari Unhas Makassar berkunjung ke lokasi perkemahan kawasan Bislab untuk melakukan survei lokasi untuk berkemah. Namun saat pulang usai melakukan peninjauan lokasi, tiba-tiba para korban ini diterjang air bah saat hendak melintas di jembatan. Karena itu juga mungkin cepat-cepat pulang karena mami juga gelap tuh. Jadi setelah kita periksa, kita lihat lokasinya langsung mikir balik pulang. Nah ternyata itu jalur tempat lewat itu naiknya air ya? Berarus di situ. Hingga saat ini, para korban yang selamat masih menjalani pemeriksaan di Mapolsek Bantimurung. 1 korban hilang bernama Syadza, perempuan berusia 19 tahun, masih dalam pencarian tim SAR gabungan. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Dan informasi terkini terkait longsor di Pekalongan, Jawa Tengah, kami telah terhubung dengan rekan Hamzah Hasibuan di Kecamatan Petung Priyono ya. Ya, selamat pagi. Ya, Hamzah, hingga saat ini jumlah korban ada berapa yang meninggal dunia? Berada di salah satu TKP bencana tanah longsor di Desa Kasimpar, yaitu ini merupakan sektor 1 di TKP dari bencana tanah longsor. Saat ini kami akan mencari tahu apa yang sedang dilakukan oleh Basarnas. Saat ini kita sudah bersama dengan salah satu petugas Basarnas. Izin Pak, dengan Bapak siapa Pak? Dengan Andika. Oke Pak Andika, izin mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak terkait dengan proses evakuasi hari ini Pak. Ya, untuk proses hari ini yang dimana kita menggunakan alkon itu untuk mengurai timbunan longsoran agar mempermudah teman-teman untuk bekerja. Oke, Pak, di belakang ini kami lihat ada proses penyiraman. Ini mungkin bisa dijelaskan sedikit proses penyiraman ini untuk apa ya Pak tujuannya? Ya, yang tadi saya jelaskan yang dimana alkon ini untuk mempermudah untuk penimbunan tanahnya yang cukup materialnya cukup banyak, itu untuk mempermudah teman-teman. Ya Pak, tadi pagi, Jumat pagi tadi ditemukan 1 jenazah ya Pak ya di sektor 1 TKP bencana ini. Mungkin bisa dijelaskan Pak tadi proses evakuasinya seperti apa ya Pak? Ya, tadi untuk proses evakuasinya yang dimana kita menggunakan alkon, lalu ditemukan korban, lalu kita untuk proses pengangkatan lalu evakuasi. Oke, yang terakhir Pak, mungkin untuk jumlah personel yang diterjunkan untuk hari ini berapa banyak ya Pak di sektor 1 ini khususnya Pak? Untuk sektor 1 kurang lebih saat ini 100 orang, itu dari semua unsur, dari TNI Polri, Basarnas, dan potensi SAR. Baik, terima kasih banyak Pak Andika atas informasinya. Sehat selalu dan tetap jaga keselamatan Pak.
Ya, Togi, Dian, dan juga pemirsa, baru saja kami bertanya kepada pihak Basarnas bahwa tadi pagi, ini Jumat pagi, ditemukan salah satu jenazah dari 4 korban hilang yang sebelumnya dilaporkan. Diduga salah satu jenazah ini merupakan jenazah perempuan yang ditemukan di daerah persawahan. Kali ini kami juga akan mencoba mengajak pemirsa untuk melihat proses evakuasi yang sedang dilakukan oleh tim SAR gabungan dari Basarnas, BNPB, TNI, dan juga Polri. Kali ini bisa dilihat bahwa proses penyiraman yang tadi dijelaskan oleh Pak Handika dari Basarnas ini merupakan proses yang dilakukan untuk mengurai material-material seperti tanah yang ada di lokasi tanah longsor, sehingga tanah-tanah ini nantinya akan terbawa oleh air, dan diharapkan jika terdapat ada jenazah di satu titik ini dapat langsung terlihat, dan nantinya petugas dari tim SAR gabungan ini akan langsung menggali seperti itu untuk dapat langsung mengevakuasi korban yang ditemukan. Nantinya korban yang ditemukan dari salah satu titik TKP ini merupakan sektor 1 dari TKP bencana tanah longsor di Kecamatan Petung Kriono. Ada sekitar 3 sektor yang hari ini dilakukan pencarian maupun evakuasi oleh tim SAR gabungan. Kali ini kami melihat dari tim SAR gabungan TNI, Polri, BNPB, dan juga Basarnas ini masih terus melakukan penyemprotan untuk nantinya juga membersihkan jalur evakuasi agar dapat dengan mudah membawa jenazah yang ditemukan di TKP untuk langsung dibawa ke posko dan dilakukan identifikasi. Karena Togi, Dian, dan juga pemirsa, dapat kami informasikan bahwa jalur untuk menuju ke TKP tanah longsor kami ini tadi kami berjalan sekitar 1 jam dari titik turunnya mobil, karena ini tidak bisa dilalui oleh mobil. Bisa dilihat juga jalanan ini sempit dan juga masih tertimbun material longsor. Belum ada satupun alat besar yang mampu ataupun bisa masuk ke lokasi TKP ini karena lumpur yang masih labil, bebatuan, dan juga material-material rumah warga yang terbawa oleh tanah longsor ini menghalangi akses jalan menuju ke titik longsor terparah. Titik longsor terparah di mana tempat kami melaporkan saat ini merupakan Desa Kasimpar, Kecamatan Petung Kriono, di mana sejak hari Senin hingga Jumat hari ini sudah ada sekitar 23 korban ditemukan dari TKP longsor, di mana ke-23 korban ini ditemukan terpisah. Dari hari Kamis dan Jumat ini dapat kami informasikan juga bahwa terdapat 2 korban yang ditemukan di daerah di mana yang bisa dilihat oleh pemirsa, di mana tim dari polisi dan Basarnas ini juga masih menyisir lokasi di mana tadi pagi ditemukan salah satu jenazah, karena lokasi ini dicurigai ataupun diduga menjadi salah satu titik yang berpotensi untuk ditemukan jenazah lainnya. Sebelumnya sudah ditemukan 2 jenazah dari titik yang bisa dilihat di layar kaca Anda saat ini. Ini juga masih dilakukan penyemprotan dengan alat Alkon yang disebut oleh Basarnas. Ini dilakukan penyemprotan air agar material-material tanah dan juga lumpur ini bisa dibersihkan, sehingga nantinya tim Basarnas ini bisa langsung ke lokasi yang diduga merupakan tempat jenazah yang dilaporkan orang hilang. Hingga saat ini kami juga masih terus mengupdate bagaimana perkembangan dari proses evakuasi yang dilakukan di Kecamatan Petung Kriono, Kabupaten Pekalongan, karena masih ada sekitar 3-4 orang yang masih dilaporkan hilang, karena masih perlu diidentifikasi. Jenazah yang ditemukan di lokasi ini pun masih perlu diidentifikasi oleh tim dari Inavis, dari kepolisian, dari Basarnas dan BNPB untuk dapat diketahui identitasnya, sehingga jika sudah diketahui identitasnya setelah identifikasi mendalam oleh pihak Inavis, ini nantinya pihak keluarga akan dikabari dan juga akan melakukan proses evakuasi maupun pemakaman ke rumah keluarga korban masing-masing. Hingga saat ini sekitar ratusan, bahkan mungkin tadi Basarnas menyebut sekitar 300 personel ini diterjunkan hanya untuk di satu titik ataupun di satu sektor ini saja. Togi, Dian, dan juga pemirsa, bahwa 300 personel ini bahu-membahu, tidak hanya dari pihak Basarnas, TNI, Polri, BNPB. Ini banyak juga relawan dari daerah sekitaran Pekalongan, Pemalang, dari Dieng ini juga ikut terjun ke lokasi untuk dapat ikut mengamankan maupun melakukan proses evakuasi, sehingga hingga saat ini sudah terdapat 23 orang ditemukan maupun 23 jenazah ditemukan dari titik evakuasi.
Dan nantinya kami juga akan terus mengupdate, kami akan mengecek apakah nantinya esok hari ini pihak dari tim SAR gabungan ini akan terus melakukan evakuasi atau mungkin jenazah yang dilaporkan 3 orang hilang ini bisa ditemukan hari ini. Sementara itu, Togi dan Dian. Baik, terima kasih Hamzah Hasibuan atas laporan Anda. Kami terus menunggu update dari TKP dan semoga segala tantangan yang ada di lokasi bisa segera terselesaikan ya. Baik, informasi selanjutnya bisa bencana longsor yang melanda Kabupaten Pekalongan menyebabkan sejumlah akses jalan terputus di beberapa desa. Ya, proses pencarian pun disebar di 3 titik yang berbeda. Pencarian korban longsor di Kecamatan Petung Kriono, Pekalongan, Jawa Tengah terus dilakukan. Tim SAR gabungan kembali mengevakuasi 1 jenazah dari lokasi tanah longsor yang ditemukan di area persawahan. Dengan temuan ini, total sudah ditemukan 22 korban meninggal dunia dan 4 orang dinyatakan hilang. Dalam upaya mengevakuasi korban hilang, Basarnas melakukan perluasan area pencarian dan menerjunkan sekitar 1.200 personil yang dibagi ke beberapa titik longsor. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Hamzah Hasibuan, Sadu Santo, iNews melaporkan. Hari ketiga operasi pencarian orang hilang, tim SAR gabungan kembali menemukan 1 jenazah korban bencana tanah longsor di Kecamatan Petung Kriono, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Korban ditemukan terkubur dalam tanah sedalam 2 meter dan langsung dievakuasi ke Puskesmas Petung Kriono. Dengan penemuan jenazah ini, jumlah korban tewas bertambah menjadi 22 orang. Sementara 4 korban hilang masih dalam pencarian. Ratusan petugas gabungan dari Basarnas, BPBD, TNI Polri, dan relawan di lokasi terus melanjutkan proses pencarian dan evakuasi korban di tengah medan ekstrim yang penuh lumpur dan material bangunan tertimpa longsor. Hari ini kita laksanakan kegiatan pencarian korban. Tadi masih kita lihat di seputaran itu ada bau-bau. Mudah-mudahan sebelum cuaca sudah mendung, mudah-mudahan sebelum hujan kita bisa menemukan korban yang tertimbun. Bencana tanah longsor yang melanda Kabupaten Pekalongan menewaskan 22 orang dan 13 orang mengalami luka. Sementara 4 orang masih dinyatakan hilang. Proses pencarian dan evakuasi korban terkendala cuaca ekstrim dengan kondisi hujan deras disertai petir yang melanda wilayah ini. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Tangis histeris menyambut kedatangan 4 jenazah warga Magetan yang meninggal dunia tertimbun longsor di Denpasar, Bali 3 hari yang lalu. Korban merupakan para buruh bangunan yang berasal dari desa yang sama. Tangis keluarga pecah saat jenazah buruh bangunan yang merantau bekerja di Bali dibawa pulang ke Magetan. Sebelumnya, 4 pekerja buruh dari Desa Pragak, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan berpamitan mencukupi kebutuhan keluarganya dan merantau ke Bali untuk bekerja. Namun naas, keempat pekerja yang tinggal di satu rumah kos tertimbun tebing longsor di Denpasar, Bali dan ditemukan meninggal dunia. Menurut Kepala Desa Pragak, mereka baru 2 minggu berangkat ke Bali untuk menjadi buruh bangunan. Kalau warga sini, kalau di rumah itu longgar pekerjaan, tidak ada. Biasa itu mencari tambahan lah untuk ke sana, mencari sampingan pekerjaan di Bali, merantau. Ya selalu tujuannya untuk mencukupi kebutuhan daripada keluarga. Ratusan warga desa kemudian mensolatkan para jenazah di masjid desa sebelum mengiringinya ke pemakaman desa. Dari Magetan, Asfi Manar, iNews melaporkan.
Bisa setelah dilakukan pencarian, satu dari dua korban longsor di Jombang, Jawa Timur ini yang tertimbun reruntuhan rumahnya berhasil ditemukan oleh petugas. Sementara satu korban lainnya sampai kini masih dalam proses pencarian. Jalan. Ini udah pakai motor ini. Dengan menggunakan alat berat, petugas melakukan pencarian terhadap 2 dari 5 korban yang tertimbun tanah longsor di Desa Sambirejo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Kedua korban yang dicari diantaranya Ismail, 58 tahun, dan putrinya, Nadine, 9 tahun. Sementara itu, 3 korban lainnya yang juga tertimbun sudah ditemukan lebih awal dalam kondisi luka dan sudah dilarikan ke rumah sakit. Setelah beberapa jam melakukan pencarian, petugas akhirnya menemukan korban Nadine dalam kondisi meninggal dunia. Korban ditemukan tertimbun reruntuhan rumah dan tanah sedalam 3 meter. Jenazah pun langsung dibawa ke Puskesmas Wonosalam untuk dilakukan visum. Jadi alhamdulillah dari hasil pencarian kita sudah berhasil menemukan satu korban atas nama Nadine, 9 tahun, dan sudah kita serahkan ke petugas medis untuk dievakuasi ke rumah sakit. Si korban sedang membangunkan orang tuanya karena melihat kondisi bahaya longsor. Tapi korban malah terkena. Karena terlambat, mungkin ayahnya juga mungkin karena tertidur sulit, akhirnya keduluan. Saat ini masih ada 1 korban lagi yang masih harus dicari oleh petugas. Untuk memudahkan proses pencarian, petugas berencana akan mendatangkan lagi 1 unit alat berat yang lebih besar, mengingat area longsor sangat luas dan ketebalannya mencapai 5 hingga 7 meter. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Ya, masih terkait bencana, pemirsa, banjir yang melanda wilayah timur Kabupaten Cirebon, Jawa Barat merendam sejumlah sekolah di 15 desa Jumat pagi. Desa Sekolah Menengah Pertama Negeri Pangenan menjadi sekolah terparah yang tergenang banjir. Di lokasi ini banjir merendam dengan ketinggian mencapai 1 meter hingga menenggelamkan hampir seluruh kelas dan halaman. Letak sekolah yang berada tak jauh dari Sungai Singaraja menjadikan fasilitas pendidikan ini menjadi tempat bermuaranya air selama bertahun-tahun. Akibat terendam cukup parah, membuat kegiatan belajar mengajar di sekolah tersebut lumpuh total. Sekolah diliburkan hingga air benar-benar surut. Bisa proses perbaikan rel kereta api yang terdampak longsor dan banjir di perlintasan Desa Papan Rejo, Kecamatan Gubuk, Grobogan, Jawa Tengah ini telah mencapai 80%. Perbaikan rel darurat oleh pihak KAI terus dilakukan dan diharapkan selesai dan dapat diuji coba pada hari Jumat ini. Untuk keamanan, diuji coba perjalanan kereta dengan 1 trek perlintasan terlebih dahulu. Seluruh perjalanan kereta yang melewati stasiun Grobogan juga masih dialihkan melalui jalur selatan. Selain itu juga pemirsa, ada sejumlah perjalanan kereta api yang masih dihentikan sementara. Ya, sementara itu proses perbaikan tanggul Sungai Tuntang di Kecamatan Kebon Agung, Demak, Jawa Tengah terus berlangsung. Petugas dari Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juwana bekerja cepat siang hingga malam. Hal itu guna mengantisipasi banjir susulan, mengingat kawasan hulu sungai masih terjadi curah hujan tinggi. Ya, ada seorang ada setega gitu ya, sejahat itu yang menembak seekor kucingnya. Kalau seandainya itu kucing itu ada peliharaan orang, itu bagaimana tiba-tiba? Dan kalau seandainya pun juga memang dia tidak suka ada kucing atau apa, mungkin bisa dipindahkan atau mungkin bisa lapor diskusi dengan warga setempat ya. Tapi kalau tidak salah informasinya juga itu kucing tetangga ya, begitu ya. Nah, itu dia.
Nah, ini masih ditelusuri juga selama dia masih ditahan, masih ditelusuri juga apakah ini pertama kalinya dia melakukan tindakan tersebut, dan mesti juga dicek tes psikologinya. Setuju. Dan kita berharap pun juga tidak terjadi lagi ya, entah kalau memang itu dia, kalau memang tidak suka dengan binatang sekitarnya, alangkah baiknya mungkin bisa diobrolin dengan warga. Ada cara lain. Baik, kita ke informasi selanjutnya. Ada seekor babi hutan berukuran besar masuk ke dalam masjid di Cianjur, Jawa Barat. Kejadian tersebut membuat panik warga sekitar. Ayo bagong. Inilah rekaman video amatir warga saat menunjukkan seekor babi hutan berukuran besar masuk ke dalam Masjid Jami Ar-Rahman di Kampung Maleber, Desa Gudang, Kecamatan Cikalong Kulon, Cianjur, Jawa Barat. Babi hutan ini terlihat ketakutan saat pengurus masjid dan warga sudah mengepungnya. Bahkan babi hutan ini juga nyaris beberapa kali menyerang pengurus masjid dan warga saat mencoba mengusir keluar. Hingga akhirnya, babi hutan ini terpaksa dilumpuhkan di area dalam masjid. Diduga babi hutan ini masuk ke area permukiman warga saat adanya aktivitas perburuan babi hutan yang kerap merusak tanaman warga. Ke tempat mimbar gitu. Nah, anak saya tuh ngasih tahu, Pak, babi gimana? Itu di dalam masjid gitu. Nah, saya kan nggak. Pas lihat di pintu, oh iya, kan nggak ada yang berani. Di sini orang udah banyak, cuman nggak ada yang berani masuk. Ya saya modal nekat gitu. Pasca kejadian ini, pengurus masjid dan warga setempat bergotong royong membersihkan area masjid, termasuk karpet dan sajadah, lantaran terdapat banyak kotoran babi hutan. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan, iNews melaporkan. Pemirsa, pencarian korban hilang akibat kebakaran Glodok Plaza Taman Sari, Jakarta Barat terus dilakukan. Pemirsa, kemarin fokus pencarian diarahkan ke lantai 8 gedung Glodok Plaza setelah sebelumnya penyisiran dilakukan di lantai 6 dan 7. Sebanyak 42 tim gabungan dari Damkar, Kepolisian dan BPBD diarahkan untuk menyisir dan untuk pencarian para korban. Hingga kini sudah ada 11 kantong jenazah yang telah dibawa ke RS Polri Kramat Jati untuk proses identifikasi. Sementara itu sebanyak 14 laporan orang hilang telah diterima. Bisa keluarga salah satu korban kebakaran Glodok Plaza mendatangi lokasi untuk mengamankan kendaraan milik para korban ya. Langkah ini diambil setelah kendaraan tersebut viral di media sosial. Kesedihan tak mampu dibendung keluarga Oshima Yukari, salah satu korban yang dilaporkan hilang dalam kebakaran Glodok Plaza. Pihak keluarga datang ke lokasi untuk mengambil kendaraan milik korban. Kendaraan ini dibawa Oshima saat kejadian kebakaran. Keluarga membawa sejumlah dokumen resmi untuk memastikan pengambilan dilakukan sesuai prosedur. Kami dari pihak keluarga Oshima Yukari, hari ini kami keperluannya untuk pengambilan kendaraannya Oshima. Karena saat kejadian Oshima datang ke sini membawa kendaraan itu. Syarat pengambilan pastinya bukti kepemilikan kendaraan itu ya, apakah itu BPKB atau STNK, ditambah juga bukti bahwa kita itu keluarga, dibuktikan dengan bukti KK bahwa memang kita ada keluarga dengan si Oshima Yukari itu. Awalnya keluarga belum fokus pada kendaraan ini karena masih berharap mendapatkan kabar baik terkait Oshima Yukari. Namun setelah kendaraan tersebut viral di media sosial dan diklaim oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, keluarga merasa harus mengamankannya. Dari Jakarta, Wenda Dura, Indra Purnama, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Dan bisa untuk informasi terkini, kita sudah bergabung dengan rekan Salam Rahmat di Glodok Plaza, Jakarta Barat, dan Syahreza Zanski di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Dan terlebih dahulu kita ke Salam Rahmat. Ini Salam Rahmat, apakah masih ada proses pencarian para korban di sana? Silakan.
Ya, Togi, Dian, dan juga pemirsa, hingga saat ini proses evakuasi pencarian korban kebakaran Glodok Plaza ini masih terus dilakukan, di mana tadi proses pencarian dimulai pada pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat dan difokuskan di bagian lantai 8 karena seluruh korban yang berhasil ditemukan ini berada di lantai tersebut. Polisi juga memastikan tadi bahwa pada lantai 3, 4, 5, 6, 7 dan juga 9 ini tidak ada korban, sehingga pencarian saat ini difokuskan pada lantai 8 gedung Glodok Plaza. Kalau terlihat di layar kaca, Togi, Dian, dan juga pemirsa, ini merupakan serpihan-serpihan dari puing-puing reruntuhan yang terjadi akibat kebakaran gedung Glodok Plaza, di mana ini memang serpihannya tersendiri ada kaca yang berukuran tebal begitu, lalu juga ada puing-puing seperti besi penyangga dinding maupun juga busa peredam suara dinding. Kalau kita perhatikan secara seksama juga memang untuk dari polisi sendiri ini memang diperlebar oleh pihak kepolisian agar memastikan tidak terjadi adanya hal-hal yang tidak diinginkan seperti adanya reruntuhan yang terjadi di bagian dalam gedung Glodok Plaza, dan juga sehingga ini bisa membuat rasa aman bagi para awak media ataupun juga pihak keluarga ataupun juga orang-orang tertentu yang memang melakukan di tempat lokasi kejadian perkara saat ini. Memang kalau kita perhatikan secara sesama dari informasi yang kami dapatkan juga bahwa memang untuk bagian dalam gedung Glodok Plaza ini terdapat adanya suara dari reruntuhan begitu, yang sehingga ini tentunya juga membahayakan bagi para petugas yang sedang melakukan proses evakuasi hingga saat ini. Dan memang dapat kami informasikan juga kepada Anda, Togi, Dian, dan juga pemirsa, bahwasanya hingga saat ini total sudah ada 12 kantong jenazah yang sudah berhasil dievakuasi, dan saat ini memang sudah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk dilakukan identifikasi lebih lanjut. Togi, Dian. Baik, salam kita ke Syahreza Zanki di Rumah Sakit Polri. Syahreza, hingga kini sudah ada berapa korban yang berhasil diidentifikasi? Iya, Togi, Dian, dan juga pemirsa, selamat pagi. Memang baru saja diinformasikan Rumah Sakit Polri Kramat Jati sudah ada 3 korban tewas yang teridentifikasi dari total 12 kantong jenazah yang diterima oleh Rumah Sakit Polri Kramat Jati, di mana 2 diantaranya yang telah teridentifikasi ini merupakan jenazah perempuan dan satunya merupakan laki-laki, di mana ada 3 nama tentunya secara detail. Ada Zuki Raja berusia 42 tahun, ini jenis kelamin laki-laki dan berasal dari Pekanbaru. Lalu ada Aulia Belinda yang merupakan perempuan berusia 28 tahun dari asal Makassar, dan juga Osima Yukari perempuan berusia 25 tahun, dan ketiganya ini beberapa diantaranya akan langsung dibawa ke keluarganya dan akan dikebumikan di tempat setempat mereka. Namun hingga saat ini kami juga masih menunggu apakah jenazah akan dikeluarkan pada hari ini ataupun nanti setelah waktu zuhur, di mana kedua jenazah dari 3 yang sudah teridentifikasi sudah dikonfirmasi akan dibawa ke keluarganya, termasuk Zuki Raza dan Aulia Belinda, masing-masing akan dibawa ke Pekanbaru dan juga Makassar. Tadi Rumah Sakit Polri Kramat Jati menyampaikan bela sungkawa, dan memang hingga saat ini proses identifikasi masih berlanjut, dan sempat mengungkapkan soal kendala dalam identifikasi atau mencocokkan sampel dari postmortem ke antemortem. Memang ini kondisi daripada jenazah sudah begitu hangus dan terdegradasi, sehingga ini menyulitkan tim DVI untuk bisa mengidentifikasi lebih lanjut soal 14 korban yang maksudnya 12 korban yang sudah diterima kantong jenazahnya di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Dan memang hingga saat ini Togi dan juga pemirsa, proses olah TKP masih berlanjut. Tadi diungkapkan oleh pihak Kapolres Jakarta Barat bahwasanya nanti proses penyisiran ini masih berlanjut, dan di TKP masih banyak material yang terbakar, dan nantinya bisa langsung mengolah TKP apabila nanti proses penyisiran dan pembersihan sudah bisa dinyatakan clear untuk bisa dilakukan oleh TKP secara segera. Dan bisa dipastikan kembali, Togi dan juga pemirsa, sudah ada 3 korban yang teridentifikasi, dan ini identitasnya merupakan Zuki Raja 42 tahun dan berjenis kelamin laki-laki asal Pekanbaru, dan juga ada Aulia Belinda perempuan berusia 28 tahun asal Makassar, dan juga Osima Yukari yang
Ini masih diinapkan jenazahnya karena orang tuanya ini masih kondisinya masih berposisi di luar negeri. Namun bisa disampaikan dari ke-12 kantong jenazah sudah ada 3 yang bisa diidentifikasi per hari ini. Sementara itu, Togi dan Dian. Terima kasih Syahreza Zanski melaporkan langsung dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati, dan sebelumnya sudah ada Salam Rahmat dari Plaza Glodok. Selamat bertugas kembali.